Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang khidmat ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membentangkan jalan lurus serta keselamatan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Marilah kita syukuri nikmat tersebut dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa akan berada dalam kemenangan. Dan kita juga berharap-harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dipertemukan di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberikan kekuatan iman. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam Allah semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membentangkan jalan yang lurus serta bimbingan yang terarah bagi keselamatan orang-orang yang bertakwa. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah dengan tema Ulul Albab. Frasa Ulul Albab disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran dalam 16 ayat yang berbeda. Pada kesempatan hari ini, marilah kita renungi ayat 190 dan 191 surat Ali Imran yang menjelaskan tentang Ulul Albab. Siapakah Ulul Albab itu? Apakah kita termasuk golongan Ulul Albab? Ulul Albab adalah orang yang berakal. Ulul Albab adalah orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah karena keimanan dan karena keilmuannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Ulul albab juga sebaik-baik makhluk. Innal ladzina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk.
Sidang Jumat yang berbahagia, ulul albab adalah juga orang yang membaca, yang memahami, yang mengamalkan, dan orang yang ikhlas. Inspirasi dalam membaca terdapat di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kata Iqra adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Harusnya kita bertanya, Allah menyuruh kita membaca, apa yang kita baca? Yang kita baca adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Klasifikasi dari ayat-ayat Allah ada dua. Yang pertama adalah ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat kauniyah merupakan ayat yang tidak tertulis, namun nampak, yaitu alam semesta, langit, bumi beserta isinya. Itu adalah ayat kauniyah. Sedangkan ayat kauliyah adalah berupa teks, ayat suci. Kita meyakini bahwa ayat suci adalah kitab kauliyah. Keduanya harus kita baca. Lalu bagaimana cara kita membacanya? Karena masing-masing memiliki bahasanya masing-masing. Ayat kauliyah, kitab suci, kita baca dengan mempelajarinya dengan tafsir dan ilmu agama. Ayat kauniyah kita baca melalui perenungan, melalui tafakur, melalui ilmu pengetahuan. Lalu apa tujuan dari membaca tersebut? Yaitu untuk mensucikan nama Allah. Sidang Jumat yang berbahagia, kita kembali membahas surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kita sedang membahas ulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ulul albab adalah orang yang berakal. Siapakah ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab adalah yang pertama, orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Ini adalah ciri pertama ulul albab. Dimanapun, kapanpun, kondisi apapun selalu mengingat Allah. Di tempat kerja mengingat Allah. Bahkan bukan hanya mengingat namanya, tetapi juga mengingat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab adalah orang-orang yang mentafakuri, yang memikirkan ciptaan langit dan bumi. Apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di langit ditafakuri. Marilah kita mentafakuri ciptaan Allah, langit dan bumi. Langit dan bumi dulunya satu padu, kemudian dipisahkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Langit diciptakan dalam 2 hari, bumi diciptakan dalam 2 hari. Isi langit dan bumi diciptakan dalam 2 hari. Penciptaan langit bumi seisinya genaplah 6 hari. Allah membuat bumi, Allah membuat matahari, Allah menciptakan bulan. Semuanya berjalan dan semuanya tunduk patuh kepada perintah Allah. Silih bergantinya malam dan siang, kita dapat memetik sebuah hikmah dari peralihan siang dan malam. Berikutnya, ciri-ciri ulul albab yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Meyakini bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Mari kita renungi bagaimana Allah menciptakan nyamuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innallaha la yastahi ayyadriba matsalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan dari seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil darinya. Sidang Jumat yang berbahagia, nyamuk adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat kecil. Tetapi nyamuk diciptakan bukan berarti tanpa manfaat. Nyamuk mendukung pertumbuhan perkembangan ilmu biologi. Setelah diteliti, nyamuk memiliki fitur yang sangat luar biasa. Dalam hitungan detik, sayap nyamuk yang kecil itu mampu mengebaskan sayapnya 300 sampai 600 kali. Nyamuk juga memiliki teknologi jarum suntik yang untuk digunakan menyedot darah, dan itu menginspirasi perkembangan teknologi dalam dunia medis, di mana teknologi pembuatan jarum suntik meniru cara jarum suntik jarum. Kemudian nyamuk juga memiliki enzim untuk mencairkan darah ketika menyedot darah manusia. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Selain dari itu hikmahnya, karena adanya nyamuk, betapa banyak pabrik-pabrik perusahaan yang memproduksi vaksin, memproduksi obat-obatan. Karena nyamuk setelah diteliti paling sedikit dapat menularkan 8 penyakit termasuk malaria. Hikmah dari adanya nyamuk ini, berdirilah rumah sakit, berdirilah pabrik-pabrik obat-obatan. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa membaca dan mensyukuri ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun qauliyah. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kita juga harus mentadaburi Al-Quran. Kita juga harus mentafakuri ciptaan Allah. Dari apa yang kita baca, kita dapat memahami bahwa hakikat kehidupan ini adalah ujian. Hidup adalah ujian. Dari seekor nyamuk yang Allah ciptakan, nyamuk bisa mendatangkan penyakit atas izin Allah. Orang yang sakit sedang diuji, dan orang yang sakit harus bersabar karena Allah. Jika dia bersabar, maka insya Allah akan ditempatkan, akan digolongkan sebagai orang-orang yang berakal atau ulul albab. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada Jumat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang ulul albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabran wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.